Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Sepanjang minggu ini Dia menjaga kita sehingga kita dapat melaluinya dengan sempurna karena Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai kita. Amin saudara. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita berdoa dulu. Kita siapkan diri kita kepada Tuhan. Kita siapkan tubuh jiwa raga kita agar kita dilayakkan di hadapan Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak semua. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan di tempat di mana kami beribadah saat ini Tuhan, di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau Tuhan membuka jalan bagi kami sehingga kami dapat bersama pada malam ini untuk sekali lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tempat dimanapun kami berada saat ini, biar Roh Kudus hadir dan menyertai kami sepanjang ibadah kami pada malam ini ya Bapa. Memuji dan terpujilah Engkau Tuhan. Biar kami menyerahkan tubuh jiwa raga roh kami kepada-Mu ya Bapa. Kau persiapkan kami Tuhan Yesus. Kami kosongkan setiap pikiran kami dan kami fokus kepada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Biar kita rindu di dalam hadirat Tuhan saat ini. Yesus, Yesus, Yesus.
mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Biar Engkau terus mengalir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kami terus di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus, di bawah kaki serahkan. Terima kasih.
belajar atau mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Buka setiap hati kami, minta kami, hati rohani kami, mata rohani kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan akan belajar sesuatu apa yang kamu coba sampaikan Tuhan dalam hari ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apa. Biar nama Yesus, biar nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Kami sekali kami istiharkan saat kami mendengar firman Tuhan. Setiap kami yang ada sesuatu yang perlu kami belajar, ada jika sesuatu yang perlu kami tangkap Tuhan, khusus untuk kehidupan kami saat ini. Tuhan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hati kami dapat mencerna pikiran kami, hidup kami dapat mencerna firman Tuhan. Dan setelah selesai ibadah malam hari ini Tuhan, kami bukan lagi seperti dahulu, tapi kami ada sesuatu perubahan. Kami ada sesuatu yang dikatakan naik level ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman yang menegur kami, memperbetulkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan, yang memperbaiki segala kesalahan kami Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan, kami semakin sempurna karena Tuhan yang sempurna yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Dan Yesus juga mau kami menjadi sempurna. Malam hari ini Tuhan, kami terus belajar firman-Mu, urapi saya sendiri ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, pakai mulut saya sebagai penyambung lidah ya Tuhan, yang lidah-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang sempat untuk bersama-sama malam hari ini dan akan mendengar nanti Tuhan, diberkati mereka semua di dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami bungkus FB Live kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberkati, mendahului, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, haleluya, haleluya. Nah, selamat malam semua. Kami bersyukur karena atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kita malam hari ini untuk bersama-sama walaupun pada bekerja, mengurusin anak-anak yang sudah mulai bersekolah minggu ini, tapi kita masih mau mengambil kesempatan untuk bersama-sama malam hari ini hanya karena kita mau belajar sesuatu apa yang Tuhan mau kita belajar pada malam hari ini. Dan bersyukur juga di atas kesetiaan saudara semua yang menyokong pelayanan kami. Kami bersyukur karena sokongan-sokongan kamu dari Indonesia, dari Brunei, dari Sabah dan Sarawak, dan dari Semenanjung. Terima kasih, dan kami berharap apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan, dan biar apa yang kita mau terjadi ialah kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Nah, saya percaya Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam mata rohani kita saat ini, telinga rohani kita saat ini, supaya kita dapat belajar sesuatu secara ringkas. Nah, mari kita malam hari seperti yang di pos malam, yaitu kita punya tema atau kita punya tajuk firman ialah pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini terambil daripada Efesus 5 14 sampai 17. Saya baca dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Efesus 5 14 sampai 17. Begini firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Firman Tuhan. Ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Nah, seperti tajuk dia, apa yang saya sudah kita sudah beritahu sedia, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Kita punya tajuk. Nah, yang diambil daripada ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, apa yang kita mau belajar malam ini? Nah, kita selalu mendengar masa itu emas. Kita selalu mendengar ini, dan sesungguhnya memang tidak dinafikan peribahasa ini. Masa itu adalah yang sangat berharga. Masa itu adalah emas. Nah, buktinya kalau kita ikut dalam lomba lari, contohnya 100 meter, 200 meter. Nah, dalam 100 meter, dalam lomba lari atau lumba lari, nah, kebanyakannya mereka punya perbezaan, bukan 2-3 saat, tetapi hanya perpuluhan, tidak sampai 1 saat dia punya perbezaan. Nah, mungkin yang satu 9.76, yang satu lagi 9.78, atau mungkin 10 saat. Nah, mereka punya perbezaan bukan kepada 2-3 saat, tetapi di dalam lingkungan 1 saat atau ke bawah. Nah, kalau kita tengok perlombaan 100 meter, kecuali kalau mungkin anak-anak sekolah rendah yang masih kecil, mungkin mereka perbezaan mereka 1-2 saat, 3 saat. Tapi kalau mereka yang mungkin di peringkat kebangsaan, apalagi dalam Olimpik atau Sukan Asia, mereka punya perbezaan hanya beberapa poin, tidak sampai 1 saat lah. Dan betapa pentingnya orang yang lebih laju daripada orang yang di belakang, walaupun perbezaannya hanya 0.1 saat, tidak sampai 1 saat, 0.1, itu akan diisytiharkan pemenang. Nah, betapa berharganya waktu itu, betapa berharganya masa itu, betapa berharganya, walaupun 0.1 saat, 0.2 saat, walaupun tidak sampai 1 saat, itu akan membuat mereka, kalau di dalam Olimpik, akan membuat mereka pemenang tingkat emas. Dan kita tahulah apa dia punya ganjaran. Kalau selalunya ratusan ribu, mungkin jutaan, bergantung juga mungkin kepada negara. Kalau mungkin negara mereka yang kaya, mereka boleh bagi berjuta-juta ringgit hadiah atau imbuhan atau pemberian kepada orang yang dapat tingkat emas. Nah, ini hanya karena tidak sampai sesaat, mereka boleh raihkan ratusan ribu, jutaan ringgit, atau mungkin juga jutaan dolar Amerika. Jadi karena perbezaan itu, nah itu kenapa itu dikatakan masa itu emas. Nah, di sini mengatakan pergunakanlah, ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, hari ini baru pagi tadi saya jumpa customer dan saya bertanya kepada orang itu, mana sudah dia punya supervisor karena tidak kerja sudah. Nah, dia bagi tahu saya, dia bagi tahu ini orang terlibat dalam money game dan dia sudah berhutang puluhan ribu ringgit dan dia tidak boleh bayar. Nah, dia terpaksa lari ke negeri. Dia pun tidak pasti, dia bagi tahu itu mungkin Kelantan, mungkin di mana dia akan lari. Dia tinggalkan. Orang ini masih muda lagi, baru 20 lebih tahun, sudah berkawin, 1 anak. Saya ingat dalam 3-4 tahun dia punya anak. Nah, dia sangat muda sekali, mereka kawin pun sangat mudah. Nah, karena dia terlibat waktunya, dia untuk kepada itu game, dia libatkan diri pada game, apalagi ini money game, dan dia sudah kalah puluhan ribu ringgit, dan dia tidak ada duit untuk membayar orang. Nah, dia terpaksa lari, dan tinggalkan anaknya yang 3-4 tahun begitu, dia masih kecil, dan tinggalkan istrinya demi untuk larikan diri, selamatkan diri. Nah, ini dia apa yang dia sangat muda, 20 lebih tahun. Nah, ini supervisor dalam punya customer, punya supervisor. Nah, begitu karena dia terlibat waktu dia pergunakan waktu itu, bukan bersama keluarga tapi selepas kerja, pergunakan waktu yang ada itu hanya untuk mau cepat kaya lah. Kita selalu dengar mau cepat kaya, skim cepat kaya. Tapi sebenarnya itu skim cepat mati, bukan skim cepat kaya, skim cepat mati. Nah, di situ dia lari, tinggalkan.
anak dan istri dia. Dan wah, saya yang bukan saudara dia, tapi saya sangat sedih dengar pagi-pagi ini. Sangat-sangat sedih karena dia terlibat pergunakan waktu dia yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah sehingga dia terpaksa larikan diri dia. Nah, ini salah satu. Masa itu emas. Nah, sebegitu masa itu emas, apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil? Masa pergunakan waktu ada maknanya manfaatkan segala sesuatu waktu, sama ada 1 saat, 2 saat, 10 menit, 20 menit, 1 hari. Waktu yang kita ada itu, apa kita buat? Apa kita manfaatkan waktu yang kita ada? Dan begitu sangat jelas firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saat kita tidak tahu kita mau pergunakan kita punya waktu, saat itu kita boleh terjerumus. Sekarang sangat populer game, PUBG lah, apa semua game. Nah, saya tidak pernah kata tak boleh main game. Dengan anak saya sendiri pun cakap, lebih baik kamu belajar sesuatu daripada main game banyak. Saya tidak kata haram itu game, tidak, bukan itu juga. Tetapi kebanyakannya anak-anak muda sekarang, termasuk perempuan-perempuan, mereka banyak waktu mereka habiskan di depan handphone dan main game. Banyak dihabiskan begitu. Dan coba kita renung balik, kita yang ada di antara kita yang ada saat ini mengikuti atau nanti akan melihat video ini ya. Coba kita renungkan waktu di dalam pandemik tahun lepas, dalam 1 tahun ini, apa yang kita sudah buat? Berat ataupun kita renungkan atau kita ingat balik, imbas balik, berapa waktu yang kita pakai main game berbanding dengan dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, atau SMS atau WhatsApp orang yang kawan-kawan kita, bagi mereka semangat, kirim mereka firman Tuhan. Ada berapa waktu main game, berapa puluh % kita main game, dan berapa puluh % kita pakai untuk sesuatu yang berfaedah. Coba kita renung balik. Saya tidak heran kalau kita yang terikat dengan game, dalam satu hari 24 jam, mungkin kita, kalau waktu itu kan sebab tidak perlu kerja apa semua, tidur jam berapa tidur pun tidak mengapa. Nah, mungkin saya tidak heran kalau kita boleh habiskan kita punya mata di depan main game mungkin 16-17 jam atau 18 jam. Saya tidak heran. Kalau kita sudah terikat di sana, kita tidak akan rasa 10 jam itu. Dan sebab itu kenapa sudah banyak case yang kita lihat atau buktinya, orang atau budak-budak kata orang, dia boleh mati sebegitu karena dia punya saraf semua sudah terganggu dan mungkin jam semua, tidak makan, tidak tidur 2-3 hari, dan orang itu meninggal, orang itu mati karena kecanduan main game dan tidak boleh kontrol diri, dan game itu yang menguasai dia. Nah, berapa orang yang sebegitu saat ini, walaupun orang Kristen sendiri, berapa orang yang menghabiskan waktunya untuk Tuhan atau dibandingkan untuk Tuhan dengan main game. Nah, kita hati-hati ya, yang main game, bukan tidak boleh, tetapi biar main game itu yang di paling terakhir. Biar itu yang paling terakhir, supaya kita dapat pergunakan waktu kita yang sedikit itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang kita mau belajar hari ini? Kenapa? Di dalam firman ini, Efesus 5:4-7 ini, 14-17 ini mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, kata di dalam ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, apa yang Tuhan mau kita belajar? Untuk kita pergunakan waktu kita yang ada saat ini. Memang terlalu banyak kalau kita betul-betul dalami firman ini, terlalu banyaklah hal, terlalu banyak. Nah, kita belajar dari dua sisi, atau apa yang Tuhan mau kita ambil kesempatan malam hari itu kita belajar dan kita tangkap. Dan kalau itu memang teguran kepada kita, mari kita coba ubah diri kita, ubah seperti yang dikatakan sini. Hai, dia cakap, bangunlah kamu yang tidur. Berapa banyak orang Kristen yang keluar masuk gereja, mereka masih tidur. Walaupun badan mereka berjalan, tetapi sebenarnya mereka masih tidur. Dan mereka tidak tahu orang di sebelah kiri kanan dia perlu pertobatan. Mereka tidak kenal, mereka tidak tahu pun. Mereka langsung tidak pernah teringat yang bagi tahu mereka jalan keselamatan. Mereka langsung tidak pernah terpikir.
Nah, mereka hanya keluar masuk gereja. Nah, yang teruk lagi, bangkitlah dari antara orang mati. Ini bukan mati secara jasmani atau fisikal, tetapi hidup kita, iman kita, rohani kita sudah terkubur. Dan kita tidak pandai bangkit-bangkit lagi. Sebab itu, dari umur kita sedemikian sampai umur sedemikian, mungkin 10 lebih tahun, 18 tahun, sampai 30 lebih tahun, 40 tahun, hidup kita tidak pernah ada perubahan yang luar biasa yang boleh dibanggakan. Karena kita tidak pergunakan, malah kita seolah-olah kita sudah, sebenarnya kita punya rohani memang itu sudah mati. Dan sudah mati di sana, kita tidak tahu apa yang sedang berlaku. Seolah-olah satu mayat yang sedang berjalan. Walaupun dia masih boleh makan ini, makan itu, dia masih tidur, dia boleh main game, tapi pada hakikatnya hidup dia atau rohani dia sudah mati dan tidak pandai bangkit-bangkit. Sebab itu kenapa firman Tuhan mengatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus, kata firman ini, bercahaya atas kamu. Saat kita bangkit daripada tidur, saat kita bangun daripada tidur, bangkit daripada kematian rohani kita, saya yakin dan percaya kita semua akan mengalami ini. Kita akan dilingkupi atau cahaya Tuhan Yesus Kristus akan bercahaya ke atas kita, dan kita boleh jadi terang dan garam dimanapun kita berada. Nah, hal pertama, apa yang kita perlu belajar, apa yang perlu kita tangkap pada hari ini, kenapa Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Apa itu? Yang pertama, dari segi pertobatan. Nah, waktu sebelum anak kami balik surga, saya punya pikiran, hanya orang yang meninggal yang selalunya, pertama orang yang sudah tua, yang kedua mungkin mereka sakit, contohnya mungkin cancer lah yang tidak ada obat dia, yang sudah saintis pun tidak boleh, sampai sekarang mereka tidak boleh menjumpai obat atau penawar ini cancer. Hanya di kimo dan balik lagi, di kimo balik lagi. Dan kami juga beberapa tahun kami melayani ramai yang sedemikian, memang tidak ada obatnya, dan selalunya penghujungnya kecuali kalau mukjizat Tuhan, kalau bukan memang tidak boleh, tidak akan hiduplah, mereka akan meninggal. Nah, apa Tuhan punya maksud? Kesempatan untuk bertobat. Nah, seperti saya katakan tadi. Nah, sebelum ini pikiran saya kalau orang yang meninggal hanya orang yang sudah tua, yang pertama, yang kedua orang yang sakit. Nah, setelah anak kami pergi dengan tanpa apa-apa sakit, dan seperti yang ramai sudah tahu, dia sedang makan-makan, cerita-cerita dengan adik dia. Waktu itu dia baru umur 6 tahun. Berapa? 6. Dia 6 tahun, kakak dia 9 tahun. Yang sudah balik surga, Jojo itu. Nah, waktu itu pada malam, dia Rabu pergi balik surga. Pada malam Selasa, kami sempat lagi, kami ada doa puasa lagi waktu itu untuk persiapan kami untuk konser. Nah, di gereja dia main-main dengan orang, cucuk orang punya pinggang begini begitu. Keesokan hari dia ikut saya di office lagi. Saya tidak pernah, memang pagi itu saya sudah ada di bawah, Tuhan sudah beritahu sedialah dalam mimpi, dan saya ada bagi tahu istri saya, ada orang akan meninggal, orang terdekat, tapi saya tidak tahu pula dia yang akan balik surga. Nah, pikiran saya sebegitu, kalau masih budak lagi, atau kalau masih sehat lagi, kalau belum tua lagi, dia tidak akan mati begitu. Nah, memang firman Tuhan kata, aku datang seperti pencuri. Dia akan datang pada waktu kita tidak tahu. Nah, sebab itu kita perlu ingat, Tuhan mau kita pergunakan waktu yang ada itu untuk kita bertobat. Nah, saya pernah melayani satu orang. Ini sudah agak lama, ini 10 lebih tahun sudah. 10 lebih atau berapa belas tahun. Nah, ada satu orang saya pernah kerja dengan saya juga dulu. Nah, saya kenal dia. Nah, satu hari, beberapa kali sebenarnya dia datang di office saya. Nah, dia setiap kali dia datang, saya selalu macam bagi tahu dia lah tentang bagaimana Tuhan. Dia orang Kristen sebenarnya, dan dia saya punya bangsa juga. Nah, bagi tahu dia begini begitu, dan sampai dia mengatakan kepada saya, dia cakap, saya sangat respect kamu, dia cakap. Dia bagi tahu saya, kamu begini.
ekonomi diberkati begini-begini, dan dia bagi tahu bulan 12 ini saya mau balik kampung, dan dia bagi tahu mungkin dia akan mula untuk pertobatan. Nah, paling last itu saya sampai di office saya yang dulu, saya nampak dia sudah tunggu saya sampai. Nah, dia sedang pegang satu minuman keras itu, dan dia mau mabuk, dan dia itulah dia pujilah begini begitu, dan sebelum dia balik dia peluk saya. Itu waktu itu. Nah, begitu sajalah. Nah, 2 minggu selepas itu saya dengar, dia punya sepupu juga bagi tahu saya, ini orang sudah meninggal. Hah? Saya bagi tahu dia, baru 2 minggu lepas. Macam mana dia boleh meninggal? Nah, dia dilanggar kereta dalam lebih kurang selepas kerja, dia kerja restoran, di dalam lebih kurang 12 lebih 1 malam. Nah, kenapa boleh sampai terlanggar? Nah, dia bagi tahu ini orang tidak tahu macam mana keadaan sebenarnya, sebab langgar lari. Nah, di sebalik dia, di dekat dia itu ada tin kasbot yang berdekatan dengan dia punya mayat. Nah, di situ saya terus teringat, aduh, saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahulah. Saya tidak tahu dia sempat minta ampun dengan Tuhan atau tidak, tapi dia dilanggar waktu itu. Dia menyeberang jalan, dan security itu nampak yang ada berdekatan itu hilang. Nampak itu dia hanya dengar dentuman pum macam ini, dan itu kereta terus dan laju, terus larilah. Nah, bila nampak dia sudah meninggal, on the spot yang meninggal. Nah, betapa sedihnya. Waktu saya beberapa kali untuk memberitahu dia untuk datang kepada Tuhan, bertobat, dia tidak menolak juga. Tapi saya tidak tahu apa tindakan dia. Tapi saat dia pergi, nah itu yang didapatilah. Mungkin dia dalam keadaan mabuk dan orang tidak nampak. Jalan itu sebenarnya gelap, dekat dengan office saya dulu, agak gelap dan tidak kelihatan. Mungkin itu orang laju dan dia seberang jalan, dan tak tahu macam mana keadaan sebenarnya, sebab tidak ada saksi yang melihat. Di sana tidak ada CCTV di jalan. Nah, langgar lari itu saja. Nah, tidak tahu siapa yang melanggar. Nah, kenapa Tuhan kata pergunakanlah waktu yang ada? Kita masing-masing ada dosa kita masing-masing ada kesalahan begini begitu. Nah, Tuhan bagi kita peringatan hari ini. Pergunakan waktu yang ada ini, yang saat ini kita tidak tahu bila kita meninggal. Seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia, kita akan mati, kita tidak tahu. Tetapi yang saya tahu secara pribadi, yang saya tahu benar-benar confirm, bahwa kematian itu ada di depan mata kita. Kita tidak tahu bila kita meninggal. Kematian ada di depan mata kita. Nah, kalau hari ini Tuhan sudah bagi kita teguran atau peringatan, pergunakan waktu yang ada itu. Pergunakan waktu yang ada kita sekarang ini. Pergunakan, apalagi di musim yang sekarang ini, kita dikontrol begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kena pakai mask lah, macam-macam ini. Macam ini, macam itu. Nah, sepatutnya kita ambil kesempatan saat ini untuk kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita tinggalkan hidup lama kita, bertobat kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Pergunakan waktu yang ada. Sekarang kita masih hidup, kita masih boleh mendengar, kita masih boleh melihat. Kita tahu, kita masih ada peluang untuk kita bertobat saat ini. Kita masih ada peluang untuk kita kembali atau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau kita tidak mau bertobat, dan hari ini sudah kita ditegur, sudah kita diperingatkan oleh firman Tuhan di dalam Efesus 5, 14-17. Dan ayat ke-16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita meninggal waktu kita mati, kita tidak sempat bertobat. Dan hari ini kita sudah diperingatkan. Saya merayu kepada saudara-saudari di luar sana yang sedang melihat atau sedang bersama-sama dengan kami, atau yang nanti akan melihat dan nanti akan menonton. Mungkin ada yang sibuk kerja, dan ada ramai juga yang selepas itu baru mereka tengok balik di YouTube. Kami ada post di YouTube juga. Ini kami ada buat rekaman untuk YouTube juga. Nah, kemudian mungkin Anda akan melihat. Mungkin 1 minggu kemudian Anda melihat, saudara melihat firman ini atau teguran ini. Pergunakan waktu yang ada. Maksudnya,
pergunakan kita waktu yang kita ada sekarang ini untuk kita bertobat. Pendek cerita, pergunakan waktu yang singkat ini untuk kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan sia-siakan waktumu yang ada sekarang ini, waktumu yang sangat-sangat sempit. Kita tidak tahu bila kita akan meninggal. Aku datang seperti pencuri, kata Tuhan Yesus. Kematian kita tidak tahu bila. Walaupun mungkin kita bunuh diri, oh saya mau mati sekian-sekian, tapi banyak orang yang terjun bangunan, mereka tidak mati. Mungkin patah kaki, mungkin jadi lumpuh, tapi mereka tidak meninggal. Nah, kalau sampainya waktu itu, walaupun Anda masih sehat saat ini, oh saya masih muda lagi lah pastor, saya masih muda, baru saya 10 lebih tahun, baru 20 lebih tahun, belum kawin lagi. Saya punya anak 9 tahun, dan dia sehat, dibuat pembedahan, tidak didapati apa-apa. Jantung tidak rusak, semuanya diambil tulang sumsum, semua tidak ada penyakit yang didapat di sana. Tetapi dia boleh balik surga. Bayangkan. Itu bukan alasan kita untuk tidak bertobat hari ini. Tuhan tegur kita hari ini, bertobatlah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan Yesus kita. Kembali kepada jalan yang benar. Ikut jalan yang terang itu, ikut jalan yang benar itu. Dia sedang menunggumu untuk bertobat. Hidup saya juga sangat jijik, sangat najis dulu. Tapi saya boleh datang kepada Tuhan, tidak ada halangannya, tidak ada dosa yang sangat besar untuk Tuhan tidak ampuni seperti minggu lepas kita belajar. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak boleh ampuni, yang Tuhan tidak boleh maafkan, dan Tuhan tidak dapat tebus di kayu salib. Semua dosa sebesar manapun dosamu saat ini atau sebelum ini, kalau kamu mau bertobat, darah Yesus menguduskan kamu, darah Yesus menyucikan kamu, darah Yesus yang mengampuni kamu dan melayakkan kamu untuk menikmati kerajaan surga. Ingat ini. Amin. Haleluya. Yang kedua, nah, apa yang Tuhan mau kita belajar? Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini coba ada. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Yang kedua, kita harus pergunakan waktu kita yang begitu singkat, yang begitu pendek sekali untuk hidup kita jadi kesaksian. Untuk kita bersaksi betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh amat baik, yang menyelamatkan kita, yang membuat kita boleh menikmati kerajaan surga. Walaupun kita belum kita sampai di surga, tapi di bumi kita sudah menikmati kerajaan surga. Keluarga kita sudah menikmati kerajaan surga walaupun kita masih berada di bumi. Berapa banyak keluarga yang sebelum mereka sampai ke neraka, hidup mereka sudah hidup di dalam neraka. Keluarga mereka sudah menghidupi api neraka itu walaupun belum mereka sampai ke neraka. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar mereka mau mengikut Tuhan, mereka mau benar-benar menyerah hidup kepada Tuhan, dan sebelum sampai ke surga, di dunia ini pun mereka sudah menikmati kebahagiaan surgawi. Karena satu rahasia, kalau Yesus ada di situ, neraka pun akan jadi surga. Kalau Yesus ada di dalam keluargamu, walaupun banyak masalahmu, banyak pergumulanmu, ini itu bermacam-macam, ini kekurangan itu tidak cukup, tapi kalau Yesus ada dalam keluargamu, saya sangat yakin percaya bahwa hidupmu akan menikmati atau keluargamu akan menikmati kerajaan surga walaupun Anda belum naik ke surga. Ingat itu. Amin. Yang kedua, bersaksi akan kebaikan Tuhan. Nah, di dalam pengalaman kami atau kesaksian kami sendirilah, kenapa kita ambil kesempatan, pergunakan, manfaatkan waktu yang ada ini. Nah, pada tahun 2018 yang pertama, kami berjalan-jalan, kami soalnya makan angin di Sarawak, pergi ke Brunei. Nah, sampai di Sarawak, kami bawa kereta masuk di Brunei Darussalam. Nah, itu sebenarnya bukan tujuan untuk ke sana untuk mau melayani, bukan itu. Hanya kami hanya berjalan-jalan, dan di Brunei, di Sarawak sana, saya punya anak buah, punya istri, mungkin dia ada sekarang di dalam online ini juga lah. Nah, kami pergi ke rumah dia dan sana menikmati makan minum. Pas itu bawa mereka punya four-wheel drive, pergi ke Brunei, jumpa dengan sepupu istri saya. Nah, waktu di dalam 4 hari 3 malam kami begitu, berapa jiwa yang kami dapat layani. Walaupun sebenarnya bukan kami mau pergi ke sana untuk melayani, tapi kami ambil kesempatan. Nah, buktinya, waktu kami di Sarawak itu,
Nah ini doa pun saudara kepada saya punya menantu lah, istri kepada anak buah saya, anak kakak saya. Nah, orang pertama yang kami ambil kesempatan, kami pergunakan waktu yang ada itu untuk kami bersaksi tentang Tuhan. Nah, dia punya datuk sendiri, umur dalam 70-an, 80-an begitu. Nah, kami kesana mendoakan dia. Kami bertiga dan saya punya menantu itu, istri kepada anak buah saya. Kami pergi ke rumah datuk dia. Nah, doakan dia begini begitu, dan lepas itu saya tiba-tiba digerakkan Roh Kudus, dan saya bagi tahu itu menantu itu, cucu kepada orang itu. Coba tanya kamu punya datuk, dia mau terima Tuhan tak? Nah, sebab dia berbahasa dalam bahasa Iban. Nah, dia tanyalah. Nah, dia sari-sari juga, ada sedikit juga, jangan-jangan dia marah ini. Nah, setelah ditanya, apa dia punya jawaban? Dan kalau kami tidak pergunakan waktu yang ada itu, yang sangat singkat itu, dia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Nah, apa yang dia jawab tahu? Kenapa saya sudah setua ini tidak ada satu orang pun yang berkatakan Yesus tentang saya. Tidak ada satu orang pun yang tawarkan Yesus kepada saya. Tidak ada satu orang pun yang pernah berkatakan siapa Yesus, apa Yesus, kenapa Yesus, ini itu semua. Tidak ada satu orang pun yang pernah berkata kepada saya, dia bagi tahu. Kenapa orang takut saya? Wah. Saya terus bersyukur kepada Tuhan, dan saat itu dia terima Tuhan. Dan bayangkan ada 2 gereja di situ yang hanya mungkin 200-300 meter daripada rumah orang itu, ada 2 gereja denominasi yang berlainan. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada dia untuk tanya dia mau terima Tuhan atau tidak. Dan datu ini setelah dia terima Tuhan, beberapa bulan kemudian dia balik surga. Kalau kami tidak ambil kesempatan, kami tidak pergunakan waktu yang ada, kata Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, ya, di Efesus, kepada Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Efesus, kalau tidak dipergunakan waktu yang ada itu, kalau kami tidak pergunakan waktu yang singkat itu untuk bawa datu ini terima Tuhan, dia akan masuk neraka. Tapi karena kami pergunakan waktu itu dan dia terima Tuhan, dan itu first atau pertama kali ya dia dengar tentang Tuhan dan dia terima Tuhan. Kami pergi bulan 2, lebih kurang begitu, Chinese New Year, dan beberapa bulan kemudian dia balik surga. Nah, perjalanan kami balik ke airport. Beberapa hari kemudian itu kami balik ke KL, setelah ke Brunei dan balik ke KL. Nah, on the way atau perjalanan kami ke airport, kami singgah di hospital di Miri. Nah, kami berjumpa dengan saya punya ini menantu punya Maci. Kami membawa dia di hospital di Miri. Nah, di situ ada orang lah yang dia punya saudara mara apa semua. Nah, di situ setelah mendoakan dia, kami bawa dia terima Tuhan. Nah, setelah kami habis berdoa, bawa dia terima Tuhan dan habis berdoa, apa dia punya apa tahu? Wah, syukur, terima kasih Tuhan Yesus, syukur. Begini, tiba-tiba begitu dia punya tindak balas. Dan cerita-cerita, dan kami balik ke KL lah. Waktu itu kami pergi ke airport dan balik ke KL. Nah, itu hari Rabu kalau tak silap. Nah, hari Jumat dia macam koma. Kalau tidak silap itu Jumat dia koma sekejap. Nah, sebab dia kena cancer tulang di hospital di Kota Kinabalu pun tidak mau sudah, dan dibawa kembali kepada di Miri di Sarawak. Nah, beberapa hari Jumat itu dia koma sekejap, dan bila dia bangun, bila dia buka mata balik, wah, saya punya rumah di sana, di atas sana sangat besar begini. Nah, itu hari Jumat. Hari Sabtu dia balik surga. Nah, bayangkan kalau kami tidak ambil kesempatan, kalau kami mau balik airport, buat apa lagi ke hospital Miri, buat apa lagi kami singgah-menyinggah, nanti lewat, kami mau balik. Saat itu kalau kami tidak pergunakan waktu yang sangat singkat itu, di dalam setengah jam atau mungkin mendekati 1 jam, kalau kami tidak pergunakan waktu yang ada waktu itu,
bagaimana dengan Maci ini? Bagaimana dengan Andi ini? Di mana dia akan pergi selepas kematian? Tapi karena dia di bawah terima Tuhan, dan dia tahu, dia kata di sana, di atas sana rumahnya sangat besar. Wah, saya dengar itu pun saya sangat-sangat bersyukur pada Tuhan. Dia sempat terima Tuhan dan dia ke sana, ke surga, ke kerajaan surga. Bayangkan kalau kami tidak ambil kesempatan. Bayangkan kalau kami tidak pergunakan waktu yang ada itu, bagaimana, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Datu itu? Apa yang terjadi dengan Maci ini? Walaupun kami, buat apa lagi mau mendoakan orang? Buat apa kami ke sini ke situ? Kami mau balik sana, kami mau enjoy sajalah sebenarnya. Kami mau jalan-jalan sajalah, cuti tahun baru Cina. Buat apa lagi ini pelayanan-pelayanan lah? Kalau itu yang kami pikirkan, kami tidak pergunakan waktu yang sesingkat itu, 2 jiwa sudah hilang. Kita sudah kehilangan 2 jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan, karena 1 orang bertobat, seorang bertobat, 1 gembala yang didapat kembali, seluruh surga bersorak-sorai. Amin, saudara. Yang kedua, nah ini baru tahun lepas, waktu kami balik di Sabah. Kami balik di Sabah, dan memang kami sudah prepare, ambil kesempatan. Kami balik 2 minggu, dan 2 minggu juga kami ambil kesempatan penuhi kami percutian kami dengan pelayanan. Nah, kami mendoakan, ada ramai, terlalu ramai lah. Nah, tahun lepas juga orang yang kami doakan itu, bahwa dia terima Tuhan itu, tahun lepas berapa? 2 orang juga kan. 2 orang juga yang meninggal. Nah, bukan kita katakan, wow, puji Tuhan, bukan itu maksud saya. Tapi setelah dia meninggal, kemana dia pergi? Saya sangat yakin percaya dia pergi ke Firdaus, karena kita sudah bawa dia terima Tuhan. Waktu dia ada keadaan sakit, ada 1 orang yang dalam keadaan sakit, dia sudah 20 lebih tahun, 20 lebih, 30 lebih tahun itu, dia sudah lumpuh dan begini, dia tidak boleh tegakkan, dan hanya begini saja puluhan tahun. Nah, bayangkan, dan kami bawa dia terima Tuhan. Dia punya istri juga lumpuh, dan kami doakan dia, dan istri saya bagi tahu dia, kamu kepahitan dengan, iya saya kepahitan dengan Tuhan. Dan hari itu juga didoakan, dia sembuh daripada sakit hati kepada Tuhan. Nah, suami dia meninggal, dan 1 lagi orang yang kami doakan, 1 lagi nenek yang kami doakan, bahwa dia sangat bersyukur bila kita doakan mereka, walaupun mereka yang sudah tua, kalau kita bagi tahu mereka tentang kebaikan Tuhan dan siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya, mereka akan terhubung dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang pernah mati untuk selamatkan kita yang berdosa. Nah, hari ini coba kita renungkan, hari ini umur kita berapa? Mungkin 30, mungkin 20-an, 30-an, 40-an. Apa yang kita sudah buat? Saya tidak katakan yang 20-30 tahun lalu, tapi dari tahun lepas sampai saat ini, apa yang kita sudah buat? Apa yang selalu menghabiskan atau mengambil waktu kita? Apa benda atau apa perkara atau apa hal yang selalu mengambil alih tempat kita punya bersama dengan Tuhan? Apa yang selalu mengambil alih? Saya tidak heran kalau ini yang banyak mengambil alih. Saya tidak heran kalau ini yang sudah menjadi Tuhan kita sembah ini. Kita tidur di bawah, sampai di bawah, diletak di bawah bantal. Nanti ada orang WhatsApp, mandi mau tengok, sampai mandi bawa ke dalam toilet, sampai berak bawa ke dalam toilet. Takut nanti waktu saya berak, saya pergi kencing, saya ini itu, nanti ada orang call, nanti ada orang SMS, nanti saya tidak boleh jawab. Saya tidak heran kalau ini yang bawa kita, atau banyak waktu atau masa kita habiskan untuk ini. Kita hati-hati. Kita hati-hati mulai hari ini. Pergunakan waktu kita yang ada untuk kita bertobat. Pergunakan waktu yang kita singkat ini. Kita tidak tahu, aku datang seperti pencuri kata Tuhan. Dan selalu satu hal yang sangat-sangat saya menegur, saya tahu, saya apa yang sangat menyadarkan saya waktu anak saya balik surga, bahwa ini sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yang sangat dekat dengan kita ialah kematian.
Saya banyak kali mimpi ada peperangan di udara lah, sabun heran kenapa begitu mimpi, dan selalu berkali-kali saya mimpi tentang pengangkatan begitu. Nah, itu semua ya pasti akan terjadi pengangkatan. Kedatangan Yesus sekarang sudah terlalu dekat, terlalu banyak sudah. Dan hari ini juga baru saya dengar, terbaca di news, di New Zealand kalau tak silap itu 8.1 skala Richter dia punya ini gempa bumi. Kata firman Tuhan, gempa bumi ada di sini sana. Saban hari kita dengar gempa bumi, saban hari kita mendengar penyakit ini penyakit itu. Memang kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tapi apa yang terdekat dengan kita yang kita tidak tahu juga, yaitu kematian kita. Mari kita ambil hari ini, kita ambil kesempatan. Mari kita bertobat, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita yang sudah tinggalkan Tuhan, kita yang sudah bertuhankan handphone, bertuhankan video game, bertuhankan PUBG, bertuhankan ini itu. Hari ini Tuhan tegur kita, termasuk saya, bukan kamu saudara, bukan kamu saya, tapi saya dan kamu dan saya ditegur Tuhan hari ini. Bahwa ambil kesempatan itu, manfaat apa yang waktu yang kita ada itu untuk kita bertobat, supaya saat kita meninggal nanti kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ambil kesempatan, setiap kali kita bertemu orang, setiap kali ada sesuatu, kalau ada gerakan Roh Kudus, biar kita cerita kebaikan Tuhan, biar kita cerita kebaikan Tuhan terhadap kita. Perlu alami dulu lah, kita harus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, secara otomatis kita akan proses pada orang itu. Dan kalau mereka terima Tuhan dan mereka mungkin meninggal besok lusa, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Alangkah ruginya kita, rezeki di depan mata kita, alangkah ruginya kita, alangkah menyesalnya kita. Satu hari yang dibilang Tuhan tanya, orang ini sepatutnya dia sudah bersama saya di surga, tapi kamu tidak pernah menceritakan siapa saya kepada orang itu. Alangkah menyesalnya kita saudara. Sampai keselamatan atau darah orang itu dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi marilah kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Kita ambil kesempatan bertobat dan yang kedua, saat ada kesempatan atau waktu-waktu yang ada itu, yang singkat itu, mari kita bersaksi, mari kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan saya percaya satu demi satu jiwa diselamatkan melalui kamu, karena kamu rela untuk memberitakan kabar baik. Sebab itu Alkitab kita dinamakan kabar baik. Dan kabar kita daripada kita yang semua yang terbaik. Dan mari kita sama-sama, mari kita bertobat malam ini. Kita tinggalkan semua yang mengikat kita. Video game semua itu belakangkan. Biar Tuhan menjadi nomor satu. Kalau dulu kita video game mungkin 15 jam, 10 jam, kita ketepikan itu, kita minimaliskan itu, dan biar Tuhan ambil alih 15-16 jam. Satu hari biar kita selalu merenung atau kita selalu berdoa kepada Tuhan. Saya sibuk mana kerja, kita selalu berdoa kepada Tuhan, berbahasa roh begitu, sedang mandul saya berbahasa roh. Dan sekarang saya tahu, tanpa Tuhan saya tidak boleh buat apa-apa. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan Yesus Kristus, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi karena Dia ada, saya boleh lakukan perkara yang luar biasa, yang di luar kemampuan saya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Mari kita di dalam saat ini kita rasa kita punya hidup, keluarga kita begitu banyak masalah. Tuhan siap untuk menolong kita. Kita yang terikat oleh dosa, Tuhan siap. Tuhan siap untuk membawa kita kepada pertobatan. Hanya hati kita buka hati kepada Tuhan, buka minda kita kepada Tuhan, buka mata rohani kita, telinga rohani kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong. Keluarga yang ada masalah, kamu yang sakit jasmani, Tuhan ada cara Dia tersendiri untuk menyembuhkan kamu. Kamu yang hati kamu terluka, Tuhan ada caranya tersendiri untuk menyembuhkan hati yang terluka. Haleluya. Amin.
Mari yang keluargamu sedang di dalam
masalah saat ini, masalahmu dengan suamimu atau dengan istrimu. Kami mau mendoakan keluargamu saat ini. Angkat hatimu kepada Tuhan. Jika mungkin kamu agak janggal untuk mengangkat tanganmu saat ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh waktu dan tempat. Amin. Dan hari ini Tuhan mau memulihkan keluargamu. Hanya yang selalu menghalang seperti kita belajar minggu lepas, yaitu ikan besar yang ada di dalam hidup kita atau ego kita sebenarnya, yang seolah-olah seperti ikan besar itu yang selalu menghalang kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan mau memulihkan keluargamu. Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang kami sembah. Hari ini Tuhan, malam ini Tuhan sama mendoakan bagi keluarga yang ada di dalam masalah saat ini, dan mereka sedang mengangkat tangan, mengangkat hati kepada Engkau. Saya lepaskan berkat, saya siarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga ini dipulihkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluarga ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istri akan tunduk kepada suami dan suami akan mengasihi istri. Karena inilah firman Tuhan. Tidak ada cara lainnya kecuali hanya dengan mengasihi istri dan tunduk kepada suami. Hanya ini caranya. Dan saya sangat yakin percaya keluargamu akan dipulihkan. Karena kamu berlandaskan firman Tuhan. Dan kamu yang sedang bergumul untuk meninggalkan video game saat ini, memang bukan senang untuk tinggalkan itu. Ada suatu tarikan, ada suatu ikatan atau rantai yang mengikat kamu. Tapi hari ini Tuhan mau menolong kamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita serahkan mereka yang mau bertobat daripada video game, kecanduan video game ya Tuhan. Begitu juga dengan kecanduan rokok dan ketagihan arak. Hari ini dengan kuasa dan otoritas di dalam mulut saya, dalam lidah saya, dengan kuasa dan otoritas ini saya istiharkan, kamu dilepaskan. Amin. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan game, ikatan-ikatan kemabukan dan ikatan-ikatan kecanduan rokok atau apa yang mengikat kamu saat ini dengan kuasa dan otoritas saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dilepaskan, engkau dibebaskan. Engkau dilepaskan, engkau dibebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya. Mari kita mendoakan negara kita Malaysia. Tuhan, kami serahkan negara kami Malaysia dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau terus campur tangan di dalam politik, di dalam undang-undang negara kami Malaysia, dalam ekonomi kami Tuhan. Biar Kau terus campur tangan, kami serahkan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami istiharkan juga bagi pandemi ini, COVID-19 ini Tuhan, kami istiharkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua jangkitan baru dan klaster baru kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami istiharkan tidak ada penularan baru lagi atau jangkitan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan kami juga mendoakan bagi mereka yang masih lagi dalam pemeriksaan SPM dan mereka yang sudah memulai persekolahan pada minggu ini dan juga memulai persekolahan pada minggu hadapan ya Tuhan, yang Raja 3, 4, 5 dan 6. Tuhan, kami bungkus setiap mereka dan kuasa darah Yesus. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bersekolah, siapapun mereka, kami siapkan mereka terus dibungkus, mereka terus dilindungi daripada jangkitan COVID-19, coronavirus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap guru-guru atau cikgu-cikgu yang sudah kembali mengajar, semua juga mereka misalkan dilindungi, dilingkupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka semua yang di dalam frontliner, di barisan hadapan, sama ada di dalam daripada KKM sendiri, staf-staf KKM atau PDRM, tentara dan rela dan semua agensi
yang bertugas sebagai barisan hadapan ya Tuhan, kami bungkus semua mereka dan kuasa darah Yesus. Kami siapkan mereka terus dilindungi oleh Tuhan, mereka terus dilindungi agar mereka semua terhindar daripada jangkitan corona, COVID-19, coronavirus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Dan untuk semua gereja-gereja yang akan mulai ibadah pada hari Minggu ini, kami isiarkan penyertaan daripada surgawi mendahului menyertai mereka. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari laling tutup dalam doa, haleluya. Tuhan, terima kasih atas Engkau sudah Amin, amin, menyertai amin. kami dan melindungi kami dengan sepanjang hari. Haleluya. Engkau terus mengurapikan firman ini dan kata-kata pastor hari ini Tuhan. Engkau terus mengurapi setiap orang yang sedang mendengar live ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Mengurapi ke ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki mereka Tuhan. Biar mereka terus akan diberkati dan Amin, semua amin, orang amin. juga akan diberkati Tuhan. Amin, Dan amin. orang sakit akan Amin, disembuhkan. amin, 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 Dan orang haleluya. yang tidak kontrol sendiri akan kontrol mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terus menyertai dan melindungi kami dalam sepanjang hari Tuhan. Terima kasih atas Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih dan kami mendoakan kamu, Tuhan Yesus memberkati keluarga terus disertai Tuhan, pekerjaan terus diberkati, kesehatan terus dijaga. Terima kasih karena menyokong pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam.